Ya, bersama saya Rizal Wijaya dan Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Mondelez ya. Tema pagi hari ini adalah bijak memilih camilan saat Ramadan. Sebenarnya bukan saat Ramadan doang sih ya, tapi untuk setiap waktu. Dan Ruang Publik bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dan di Jakarta Anda bisa mendengarkan di 104,2 MSC FM atau live streaming melalui website kbr.id dan juga tentunya YouTube Berita KBR. Nah, sekarang saya akan coba cek dulu nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui YouTube channel Berita KBR ya. Ada Adin Nur Islam. Selamat pagi Adin Nur Islam. Mohon izin bertanya. Tidak usah izin juga nggak apa-apa kok. Kadang banyak ya stereotype bahwa kalau kebanyakan nyemil itu bisa membuat orang gemuk. Lalu gimana nih cara meyakinkan mereka bahwa nyemil itu gak bikin orang gemuk? Iya juga ya, banyak loh ini yang mengatakan kalau jangan banyak nyemil, ntar gemuk ini itu ya kan? Iya, betul Mas, betul. Aku ngerasa nih soalnya overweight juga. Nah, justru itu topik yang kita bahas pada pagi hari ini ya Mas Nah, ya. pas Gimana banget ya. caranya? Pas banget, pas banget. Oke, silakan Pertanyaannya Mbak Mas Krisma Adin. Fitriasari boleh jawab pertanyaan Mas Adin. Nah, oke. Jadi tepat banget nih Mas Adin pertanyaannya bahwa memang ngemil itu seringkali mendapatkan stereotip negatif ya Mas ya. Hmm. Entah bikin gemuk lah, entah ngemil kemudian berlebihan dan sehingga merasa bersalah gitu ya. Nah, justru pembahasan kita nih, bagaimana caranya supaya kita bisa ngemil tapi tetap bisa mendapatkan manfaat baik ya untuk tubuh dan pikiran. Nah, dengan caranya ngemil bijak Oke. gitu, Mas. Baik. Jadi cara untuk meyakinkan mereka bahwa nyemil itu nggak bikin orang gemuk ya harus dengerin ini ya sekarang ya. Betul, betul. Stay tune ya nih sama Mas Stay Rizal tune. dong. Jadi Adin nanti bisa kasih tahu ke teman-teman atau sekarang langsung infoin aja, ajakin teman-temannya buat ngedengerin ya kan. Betul, betul. Terutama yang suka apa namanya suka ngejudge gitu ya. Kalau jangan banyak ngemil ntar gemuk ya kan. Oke, sebenarnya kalau untuk soal ngemil bijak nih ya Mbak ya. Kapan sih waktu yang bisa dikatakan mungkin ideal yang tepat gitu ya saat ingin menikmati cemilan? Karena kan seperti kita ketahui hasil riset juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia pagi hari gitu ya Iya, kebanyakan. betul. Nah ini sebenarnya waktu yang paling tepat itu yang kapan nih? Iya. Jadi sebetulnya memang fungsi camilan itu tadi bermacam-macam ya, Mas Hmm. Rizal. Jadi ada yang memang untuk energi, untuk kebutuhan fisik, tapi juga ada yang untuk kebutuhan emosional juga gitu ya. Dan kebutuhan-kebutuhan ini sebetulnya masing-masing individu inilah yang bisa memahami gitu Mas. Nah makanya kalau dibilang waktu-waktu yang tepat itu kapan sih? Nah balik lagi kita harus tahu isyarat dari tubuh kita sendiri. Nah nanti kita akan bahas tuh Mas bagaimana tipsnya ya, bagaimana untuk kita bisa memahami isyarat tubuh kita sendiri. Nah Mondelez Indonesia kita memahami bahwa kemarin hasil riset ya Mas ya, bahwa di masa pandemi ini itu masyarakat kan seringkali menggunakan momen ngemil ini untuk kesenangan diri nih, untuk melepaskan stres. Nah justru kita ada sebuah ajakan ya untuk apa namanya, kita spend waktu lah Mas, sedikit 5 menit 10 menit dalam sehari untuk kita benar-benar duduk, kita menikmati camilan kita. Nah gitu, jadi benar-benar fokus sehingga kita bisa mendapatkan tadi ya manfaat yang paling baik gitu, dan Oke. manfaat dan experience yang paling paling baik untuk tubuh kita. Karena kalau ngemil biasanya kan sambil lalu gitu ya, sambil Betul, ngerjain apa gitu ya. iya betul. Nah ini Tapi ini kita benar-benar fokus ya. benar-benar fokus sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang paling baik ya Mas ya, baik untuk tubuh ataupun pikiran gitu. Itu sehari sekali dilakukan atau Nah itu kembali lagi ke masing-masing individunya, kira-kira perlunya berapa kali nih gitu ya. Apakah mungkin di pagi hari tadi misalnya sebelum mengantar anak gitu kan, aduh kalau kalau menunggu jam 9 untuk makan pagi kayaknya lapar banget nih, udah kerucuk-kerucuk nih perut. benar-benar. Nah oke silahkan gitu kan, bisa memilih mungkin snack yang bisa membuat energi gitu ya Mas ya, untuk apa namanya, misalnya biskuit gitu Oke, oke. contohnya. Oke. Jadi Ya, memang disesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri ya masing-masing ya. yes, betul, Balik ke betul. personal masing-masing. Kayak misalnya butuhnya untuk ngusir stres nih. Mm-mm. Dan sekali makan coklat aja sekali udah cukup ya udah Iya, berarti dirasa udah betul. cukup nggak usah ngemil lagi gitu ya Betul, istilahnya gitu. betul. Ya, Tapi yang jelas ada spend waktu untuk fokus menikmati menikmati camilan camilan itu. itu sendiri. Hmm.
Itu menikmatinya sendiri atau bareng teman-teman? Boleh juga. Boleh juga, boleh, boleh. Fokus bareng teman-teman gitu. Fokus bareng Yang teman-teman. ada jadi ini Yang ada gibah malah ntar. gibah ya. Oke deh. Jadi gitu ya. Kalau ngomongin waktu yang paling ideal kapan sih sebenarnya dibalikin lagi ke teman-teman atau ke Adin tadi yang udah nanya ya. Oke, dan sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan saat memilih cemilan nih? Sebelum kita mengkonsumsi camilan, apa aja nih yang perlu diperhatikan nih? Iya, baik. Jadi jenis camilannya sendiri, Mas, itu kan juga kita rata-rata ini ya, maksudnya camilan manis atau camilan yang asin lah ya, rata-rata dua Gurih itu gitu. gurih ya, gurih atau manis. Nah, ini pun tips dari kita adalah kita memilih camilan ini dengan sadar, Mas. Kita tahu apa yang kita makan, kita memilih ini dengan sadar. Nah, kalau kita memilih apa namanya produk-produk yang produk olahan ya, seperti produk-produk kita, itu ada baiknya juga kita melihat nih takaran sajinya seperti apa gitu ya. Jadi satu takaran saji itu adalah saran misalnya mengkonsumsi Oreo gitu ya. Oreo itu takaran sajinya adalah 3 keping per hari. Nah, itu kita perhatikan. Jadi dalam sehari itu kalau bisa 3 nih gitu. Gitu. Atau kurang juga boleh ya, tapi kalau misalnya berlebih, nah berarti kalau misalnya kita makan Oreo lebih dari 3 gitu ya. Nah, itu berarti kita harus mengkompensasi yang lain dikurangi kalorinya gitu ya. Apakah nggak ngemil yang lain atau bagaimana? Jadi kita bisa perhatikan takaran saji dari produk itu sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, oh gitu ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu nih apa namanya berapanya nih ya yang harus dikonsumsi gitu kan. Harus ada panduan juga kan kalau kayak gitu. Betul. Iya. Iya. Ini gimana nih cari taunya ya? Oke. Jadi sebagai salah satu upaya Mondelez sendiri, Mas, untuk mendorong orang untuk ngemil lebih bijak, kami itu sudah menerapkan panduan ngemil bijak atau dalam bahasa Inggris itu mindful snacking ya, Oke. di produk-produk kami. Jadi kalau misalnya Dibungkusnya gitu. Iya, dibungkusnya ini, Mas. Jadi Boleh kalau lihat ya? boleh, silakan banget. Jadi misalnya ini untuk coklat Cadbury gitu ya. Nah, ini di depan sudah ada panduan yang berupa ilustrasi. Jadi satu takaran saji itu 6 kotak Cadbury gitu misalnya contohnya. Dan kemudian di Oreo juga ada, di biskuit juga ada. Nah, ini sebagai salah satu upaya kami untuk mengedukasi masyarakat akan takaran saji gitu, Mas. Oh gitu Bisa ya. nanti dilihat ya kalau ada di toko atau punya Siap. produk Mondelez, monggo silakan, itu biasanya ada di depan. Atau kalau misalnya nggak ada di depan, berarti ada di bagian belakang dari produk itu sendiri. Tapi pasti ada ya di setiap bungkusnya Iya, ya. iya, Oke. betul. Jadi mungkin ini kadang-kadang yang nggak disadari nih bahwa ternyata ada panduannya juga ya. Yes, Jadi betul, kita nggak Mas. perlu harus menghitung berapa kalori, ribet banget ya. Iya. Kalau ini nggak perlu ya Mbak ya. Iya, jadi ini memang upaya untuk memudahkan masyarakat ya, Mas ya, untuk Kalau misalnya memahami takaran kalau misalnya saji. kita makan coklat nih, nyemil coklat, ini udah ada berapa potong gitu ya. Betul. Oke. Kayak tadi sehari misalnya udah makan 3 keping Oreo. Iya. Itu ya udah cukup, ya kan? Iya. Atau Jadi- kalau misalnya lebih dikit pun harus kompensasinya ya mengurangi dari yang lain gitu ya. Iya, betul. Jadi ini sudah disebutkan, Mas, misalkan 3 keping Oreo itu berapa kalori gitu ya. Dan masyarakat Indonesia dewasa itu kan kira-kira membutuhkan kalori sekitar 2.700-an kalori, Mas, per hari. Nah, di situ kira-kira bisa dihitung nih 3 keping Oreo berarti kita sudah makan kalori berapa banyak nih gitu. Oke. Jadi kandungan kalorinya juga di sini terlihat ya, Mbak ya? Terlihat ya. Iya, Mas, betul. Baik. Ya, dan ini bakal terus kita obrolin ya, tema ini menarik banget, ngemil bijak Mondelez. Ini salah satu dari campaign juga dari Mondelez Internasional ya. Iya, betul, Mas. Dan terbukti dengan adanya panduan untuk mengkonsumsi atau menyemil ya di packagingnya, di kemasannya, itu setiap produk dari Mondelez juga sudah tertera ya. Iya, betul. Nah, sekalian aja sambil ngemil dari Mondelez, misalnya kayak mungkin nanti kayak misalnya ngemil Cadbury, coklat Cadbury atau Oreo, sambil difoto aja. Siapa tahu dapat hadiah. Ada 5 hampers dari Mondelez ya kan, dengan ikutan ngemil bijak Mondelez ala kamu. Dan silakan posting foto di Instagram feed dengan ilustrasi ngemil bareng produk Mondelez ya. Kita kan sering ini nih, misalnya lagi ngemil gitu ya. Nah, langsung aja
di fotoin atau boleh selfie juga boleh ya? Boleh banget, Mas. Boleh. Langsung aja difoto, terus kemudian langsung tulis caption bagaimana makna ngemil menurut kamu gitu ya. Makna ngemil itu apa sih sebenarnya menurut kamu? Ditulis sebagai caption, lalu sertakan tagar ngemil bijak Mondelez ya. Tapi sebelumnya mesti follow dulu dong. Mondelez_international. Sekali lagi @Mondelez_international. Mungkin ejaannya adalah MONDELEZ_international. Kayaknya kalau diketik udah langsung search udah nemu ya. Langsung nemu, betul. Verified juga kan. Iya dong. Oke. Dan kemudian mention ke @kbr.id serta @Mondelez_international ya. Nanti ada 5 hampers yang kita siapkan produk-produk dari Mondelez ya, seperti Oreo, kemudian keju Kraft ya, kemudian coklat Cadbury dan juga biskuit. Biskuat. Wow. Baik, dan sekarang kita akan jeda lagi. Masih bareng saya Rizal Wijaya bersama Mbak Krisma ya. Dan nanti tentunya kita juga masih tetap bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0812 118 8181 atau melalui YouTube Berita KBR dan mention Instagram @kbr.id ya. Jangan kemana-mana.